Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi dengan saya Joel Harahap dengan tema kita melihat dalam minggu ini. Kita akan membahas tema yaitu doa orang benar. Dalam teks minggu kita yaitu Minggu Rogate, yaitu kita akan membahas dalam teks 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Tuhan masih membukakan pintu hati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan juga berikan hikmat, marifat dan pengetahuan yang baik kepada kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan memahami firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan membaca teks firman Tuhan untuk kita dalam pertanyaan Wek yang diambil dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada kamu untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang menabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku pada Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca serta mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam teks ini sangat menarik, di mana kita melihat Hana, dia sangat tegar dan teguh di dalam imannya. Kalau kita melihat latar belakang dari seorang Hana yang sakit hati kepada Elkana, yang sakit hati kepada Penina, istri kedua daripada Elkana. Elkana sangat mencintai Penina, istri keduanya, dan Penina sering membuat Hana sakit hati. Sakit hati yang dialami oleh Hana, yang dialami dan dialami setiap harinya oleh Hana, membuat dia datang kepada Tuhan. Dikatakan di sini Hana, dikatakan di dalam teks kita dalam pasal yang pertama, Tuhan sudah menutup kandungan daripada Hana. Bukan berarti menutup kemungkinan Hana tidak bisa lagi untuk
bukan tidak menutup kemungkinan Hana tidak bisa lagi untuk memperoleh keturunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus melihat dalam teks ini bahwa Hana, dalam keadaan yang dialami oleh Hana, tekanan-tekanan dari sekitar orang-orang di sekitarnya, dia bukan pergi untuk bunuh diri, tidak putus asa dengan keadaan, tidak menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat tema kita di minggu ini yaitu doa orang beriman. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, zaman sekarang banyak orang-orang yang di dalam keterpurukannya, di dalam keputusasaannya, tekanan ekonomi yang dia alami membuat dia semakin jauh dari Tuhan, bukan semakin mendekatkannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam teks ini, teks di sebelumnya, Hana tidak mau makan dan murung mukanya. Tetapi setelah dia berdoa, dia menyerahkan seluruhnya, berserah kepada Tuhan, meminta permohonannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan mengabulkan segala permohonannya. Percayalah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Hana dalam teks ini, setelah dia berdoa menyerahkan segala yang dia alami kepada Tuhan, dia mau makan dan mukanya tidak murung lagi. Setelah dia berdoa, mukanya tidak murung lagi dan dia mau makan. Demikianlah kalau kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, segala masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, intimidasi, tekanan-tekanan dari sekitar yang membuat kita tidak tahu melakukan hal apapun. Mari, saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, datanglah kepada Dia, serahkanlah kepada Dia, berserah kepada Tuhan, berdoa, meminta kepada Tuhan. Seperti Hana, dia bernazar kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan keturunan kepada dia, dia akan mempersembahkan itu kepada Tuhan untuk melayani, menjadi hamba Allah, untuk melayani. Itu nazar oleh Hana. Nazar dari seorang Hana itu sangat kuat. Tentang hal nazar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nazar itu memang kita datang kepada Tuhan dan meminta, ya Bapa, jika Tuhan mengizinkan hal ini, atau sebagai contohnya, ya Bapa, jika Tuhan mengeluarkan dan menyelesaikan saya dari segala permasalahan kehidupan saya ini, saya akan memberikan ini kepada Tuhan, saya akan melakukan sesuatu hal ini kepada Tuhan. Banyak orang yang salah menafsirkan tentang hal nazar ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa nazar itu memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tidak. Nazar itu adalah sebagai ungkapan keseriusan kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan di mana kita benar-benar serius kepada Tuhan dan kita bernazar tentang hal yang dapat kita lakukan. Nazar itu bukan hal yang main-main. Nazar itu adalah sesuatu hal yang kita katakan kepada Tuhan dan harus kita kabulkan dan harus kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal berdoa sering kita berkata kepada Tuhan, ya Bapa, saya berdoa kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan. Jika Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya dan mengeluarkan saya dalam segala pergumulan saya, memberikan jalan keluar kepada saya, maka saya akan memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Jika Tuhan menaikkan gaji saya, jika Tuhan memberkati anak saya, jika Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepintaran kepada anak saya supaya dia menjadi seorang yang berhasil, maka saya akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sering kita berkata seperti itu di dalam doa-doa kita. Maka
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan teks kita hari ini, kita harus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala masalah kita, menyerahkan segala pergumulan kita, supaya setiap langkah kehidupan kita dilindungi oleh Tuhan, setiap pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, setiap pergumulan dan masalah kehidupan yang kita alami diberikan Tuhan jalan keluar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini sering kita berkata bahwa Allah itu terlalu jauh bagi saya. Tangan Tuhan mungkin tidak bisa menjangkau saya, tidak bisa memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan saya, dalam setiap masalah kita. Doa itu Bapak Ibu, doa orang beriman itu bukan doa yang abal-abal. Doa orang beriman itu harus benar dahulu. Apa tujuan daripada doa itu? Jangan kita berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan bunuhlah dia, matikanlah dia. Doa yang benar adalah memberikan yang terbaik bagi kita, yang terbaik bagi sesama kita, dan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang dalam hal berdoa, doa seorang beriman itu harus dilandasi dengan kepercayaan yang kuat, yang teguh kepada Tuhan. Seperti Hana, kalau kita melihat setelah dia berdoa, dia belum menerimanya. Dia belum menerima apa yang sudah dia minta kepada Tuhan. Tetapi apa? Setelah Eli mengatakan kepada dia, pergilah, Tuhan akan memberkatimu dan Tuhan akan mengabulkan segala permintaan apa yang Hana lakukan, apa yang Hana perbuat. Hana kembali bersukacita, mukanya tidak murung lagi. Itu apa artinya? Dia sudah mengimani apa yang sudah dia minta kepada Tuhan. Dia sudah mengimani hal itu bahwa dia akan menerimanya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita harus beriman dan melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan perintahkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, mintalah maka akan diberikan. Tergantung Tuhan memberikannya kapan. Tuhan mengabulkan doa-doa kita kapan. Bukan hal seperti kita meminta kepada seseorang, tolong berikan ini kepada saya, langsung diberikan. Bukan seperti itu. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Jika kita berdoa, maka tunggu apa rencana Tuhan. Jawaban Tuhan mudah untuk hal doa. Ya, tunggu, dan tidak. Jika itu doa kita bertentangan dengan apa rencana Tuhan dan apa hukum dari Allah, yaitu kasihilah sesama manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu. Jika itu bertentangan, Tuhan pasti. Mungkin Tuhan katakan tidak. Tetapi jika itu boleh menjadi berkat, boleh menyebarkan kebaikan dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan memperkuat iman kita kepada Tuhan, Tuhan pasti katakan iya dan amin. Amin saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian jauh pembahasan firman Tuhan kita. Dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Kristus Yesus yang memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti firman. Sekarang kami Bapa akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengimani segala doa-doa kami, supaya kami layak dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu ya saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sampai ketemu di minggu-minggu dan di hari-hari berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta bagikan untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.